Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. 980 garis miring. Perhatiin, 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Good morning, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Kali ini Mak Tipa merasa bahagia karena dia menemukan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang bikin Mak Tipa terkejut. Itu bagi Mak Tipa. Padahal Mak Tipa ini ya tidak cek and recheck dulu, ya kan? Kata Mak Tipa, ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Koran Kedaulatan Rakyat yang ditunjukkan ya waktu penerimaan pengumuman Bapak Jokowi diterima di UGM. Kata Tipa, ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu, kata Mak Tipa. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi hafal banget Mak Tipa. Kata Mak Tipa, KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan. Ya, di ujung kanan atas ada dua penanggalan, satu penanggalan Masehi, satu lagi penanggalan Jawa. Bareskrim itu menggunakan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli tahun 1980. Itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan negeri, ya, perguruan tinggi negeri. Itu diumumkan nama-nama di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Koran Kedaulatan Rakyat. Di koran itu ya nomor 14 memang ada nama Joko Widodo. Jadi penanggalan harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum Pak Johan Dani itu menyebut dengan jelas tanggal 18 garis miring Juli garis miring 1980, 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, kata Tipa. Aku pun heran kenapa kok terkejut. Kata Tipa, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal. Tal. Kata Tipa. Kata Tipa, pasa atau bahasa Jawanya poso. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli, bukan tulisannya 5 puasa. Dari situ aja korannya sudah tidak benar. Tipa makin bengak aja kau. Saudara-saudara, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jakarta dalam acara internasional konferensi on infrastruktur ya saudara-saudara atau ICI itu di JCC Senayan Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Awalnya Prabowo tengah membahas proyek pembangunan, yaitu proyek pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo tiba-tiba menanyakan keberadaan Gubernur Jakarta, yaitu Pramono Anung. Di sini ada hadir Gubernur DKI. Hadir tidak? Nggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir, kata Pak Prabowo. Itu yang disambut tawa para peserta konferensi.
Lalu Prabowo menjelaskan dirinya sudah pernah bertemu dengan Pramono beberapa hari sebelumnya dan mengirim utusan untuk menanyakan sikap pemerintah Provinsi Jakarta terhadap proyek tersebut. Nah, Prabowo juga mengatakan, tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak. Saya dapat jawaban dukung, alhamdulillah, kata Pak Prabowo. Lalu ia menekankan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat besar dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan. Karena APBD DKI sangat besar, jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau 8 miliar dolar Amerika Serikat katakanlah untuk 8 tahun berarti 1 miliar dolar per tahun. Lanjut Pak Prabowo. Dan dalam kesempatan ini Prabowo juga sempat melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak serius ketika ia membicarakan soal anggaran. Menkyu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya, kata Prabowo. Iya. Jadi sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang gimana Prabowo minta ketidakhadiran Pramono Anung di konferensi infrastruktur diselidiki. Iya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.